Justin sedang sibuk dengan pekerjaannya. Annabel yang tengah duduk di ruang tamu gadis itu beranjak membuka pintu rumah saat mendengar suara bel. Perlahan Annabel melangkahkan kakinya mendekati pintu. Ia mengulurkan tangannya dan ragu ingin membuka pintu tersebut. Namun kini Annabel perlahan membuka pintu itu hingga ia mengerjapkan kedua matanya dan ekspresinya yang terkejut saat melihat siapa yang berada di depan pintu saat ini. Annabel, seorang wanita cantik yang menunjukkan ekspresi sedih dan juga rindu padanya. Ruelah wanita itu datang bersama dengan Riz. Kini Riz, laki-laki itu mendekati Annabel dan langsung memeluknya dengan sangat erat. Annabel masih diam, tidak bergerak sedikit pun. "Siapa sayang?" Suara teriakan itu bersamaan dengan seorang Justin yang kini keluar dari dalam ruangan kerjanya. Laki-laki itu melangkah mendekati Annabel yang dipeluk oleh Riz sebelum pintu benar-benar terbuka dan menampakkan seorang wanita yang kini menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ruelah menutup mulutnya. Wanita itu tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan putranya. Justin putraku!" pekik Ruela menangis di tempat. Kakinya seolah-olah tidak bisa melangkah saat ini. Detik itu juga Justin langsung mendekati sang mama. Ia memeluk mamanya dengan sangat erat dan mereka berdua menangis. "Mama sangat merindukanmu, Nak. Kenapa kau tidak pernah pulang untuk menjenguk Mama? Apa kau sudah tidak sayang lagi pada mamamu ini, Justin?" Ruelah menangis terisak-isak di dalam pelukan Justin. Laki-laki itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia mengusap pipi sang mama dan Justin menangis. "Aku sudah pernah bilang pada mama dan papa kalau setelah keluar dari dalam rumah itu, aku bukan siapa-siapa kalian lagi. Tapi aku bohong, Ma. Aku sangat merindukanmu," ujar Justin semakin erat. Ia memeluk Ruela. Sementara Annabel, ia juga terdiam di dalam pelukan Riz. Laki-laki itu memberikan banyak sekali kecupan di pucuk kepala Annabel. Hingga kini Ruela melepaskan pelukannya pada Justin. Wanita itu menoleh ke samping di mana Annabel menatapnya. Tangisan bahagia di bibir Ruela terukir jelas. Wanita itu menatap perut Annabel yang kini membesar. Kehamilannya sudah menginjak 7 bulan. "Annabel, terima kasih banyak, Nak," ucap wanita itu sebelum ia memeluk Annabel dengan erat. Annabel tidak menjawab, yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun Annabel melingkarkan kedua tangannya membalas pelukan Ruela. "Berapa bulan usia cucu Mama, Nak?" tanya wanita itu. Seketika Annabel tersenyum lebar mendengar pertanyaan itu, yang menunjukkan kepalanya dan mengusap perut besarnya. 7, Ma. 2 bulan lagi dia bisa melihat indahnya dunia. Dan Mama tahu tidak, dia ini anak perempuan. Cara Annabel dengan sangat berbunga-bunga. Ruelah menutup mulutnya dan wanita itu masih menangis sebelum ia menatap putra bungsunya dan memukul dada bidang Riz dengan pelan. "Bagaimana bisa kau menemukan gadis yang tepat dan dia memberikan keturunan anak perempuan untuk keluarga kita?" seru Ruelah tersenyum bahagia. Annabel hanya tersenyum kecil. Ia mendekati Riz dan memeluk lengannya. Riz membungkukkan badannya dan mengusap perut Annabel. Ia pun juga mengecupnya. "Janji Papa terpenuhi kan sayang? Papa kesini lagi menjengukmu," ujar Riz berbicara pada perut Annabel. Dapat dirasakan oleh Riz telapak tangan Annabel yang kini mengusap punggungnya. Laki-laki itu mendongak. Ia menangkup kedua pipi Annabel dan mengecup keningnya. "Aku mencintaimu, Anna," ujar Riz. Annabel mengangguk pelan. "Aku tahu itu, Riz."
Riz menarik lengan Annabel. Ia mengajak gadis itu untuk pergi ikut bersamanya, hanya sekedar untuk menghabiskan waktu berdua dan mengobrol. Annabel pergi bersama Riz hari ini. Sengaja laki-laki itu bersama dengan mamanya menginap di Manhattan di rumah Justin selama beberapa hari. Annabel tidak tahu kemana Riz akan mengajaknya saat ini. Setelah ia merengek-rengek meminta pergi jalan-jalan dan akhirnya dituruti juga. Kita mau pergi kemana? Jangan pulang ke Boston ya Riz, pinta Annabel pada Riz. Aku juga tidak mau kembali lagi ke Boston, ujar Riz. Annabel mengerutkan keningnya dan gadis itu kini menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku masih mau ke sana, tapi tidak sekarang. Di sana kan ada ibu. Bagaimana bisa aku meninggalkan ibu begitu saja? Cicit Annabel. Ibu sekarang sudah punya rumah sendiri, Annabel. Aku membelikannya rumah dan aku juga menyewa orang untuk merawatnya setiap hari, jadi kau tidak perlu khawatir dengan kondisinya, ujar Riz tersenyum manis. Mendengar hal itu jelas saja membuat Annabel terkejut. Ia hanya berharap laki-laki ini tidak berbohong kepadanya. Kau jujur kan? Kau tidak membohongi aku? Tanya Annabel menggenggam satu tangan Riz. Riz terkekeh gemas. Ia tetap fokus pada mengemudi. Apa wajahku ini menunjukkan kalau aku seorang pembohong? Tanya Riz menolak pada Annabel yang kini cemberut menatapnya. Kadang begitu, cicit Annabel dengan sangat lirih. Riz tertawa. Laki-laki itu melirik kekasihnya yang kini tengah memainkan sedotan dari botol yang ia pegang. Kita sudah sampai sebentar lagi, ujar Riz. Annabel langsung menoleh padanya sebelum gadis itu menatap jendela dan ia tidak melihat apapun selain keindahan kota dan hotel yang bagus di depan sana. Gadis itu memicingkan kedua matanya. Kau jangan macam-macam denganku ya Riz, pekik Annabel. Lagi-lagi Riz tertawa. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, Annabel. Kenapa pula aku harus bermacam-macam denganmu? Bukannya yang macam-macam sudah membuahkan hasil? Annabel langsung mengepalkan tangannya dan memukuli lengan laki-laki itu. Riz hanya tertawa saja. Ia tidak bisa menunjukkan kebahagiaannya saat ini dalam wujud kata-kata. Laki-laki itu menemukan Annabelnya yang hilang. Mobil mereka kini berhenti di sebuah hotel. Riz mengajak Annabel masuk ke dalam sana. Mereka memesan sebuah kamar. Apa maksudmu mengajakku menginap di hotel? Padahal kan kita juga bisa menginap di rumah Kak Justin, ujar Annabel. Hari ini aku akan mengajakmu bersenang-senang, ujar Riz. Langkah Annabel berhenti di lorong yang sepi. Gadis itu menyipitkan kedua matanya dengan bibirnya cemberut menatap ke arah Riz. Laki-laki itu juga menghentikan langkahnya dan memperhatikan Annabel. Betapa lucunya dia berdiri menatapnya dengan tatapan seolah-olah protes. Bersenang-senang apa? Terakhir kau mengajakku ke hotel horor sekali tahu, seru Annabel dengan matanya yang kesal. Riz terdiam dan mencoba berpikir sebelum akhirnya ia tersenyum sendiri saat mengingat terakhir ia membawa Annabel ke hotel adalah saat terakhir pula mereka bercinta. Aku mau pulang saja, ujar Annabel membalikkan badannya. Hei Anna, aku tidak akan melakukan hal itu lagi, ujar Riz. Bohong, Kau sejak dulu juga bilang begitu. Kau selalu bilang padaku tidak akan melakukannya lagi. Tapi akhirnya bahkan sampai aku menangis memintamu berhenti, kau juga tidak berhenti, pekik Annabel dengan nada kesal. Riz terkekeh melihat ekspresi Annabel sebelum akhirnya laki-laki itu menarik lengan Annabel dan mengecup pipinya. Berarti kau mengingatnya? Tanya Riz menggoda Annabel. Kejujuran dan keceplosannya memang membuat Riz gemas.
Tentu saja aku ingat, jawab gadis itu. Apa rasanya? Kau juga masih ingat? Iya, tentu. Aku ingat semua. Apa kau bilang barusan? Pekik Annabel menatap laki-laki di sampingnya itu dengan tatapan marah. Riz hanya tertawa saja. Sebelum kini mereka berjalan ke kamar yang mereka pesan dengan Annabel yang tidak berhenti-henti mengomel dan memukul lengan Riz. Mereka kini masuk ke dalam sebuah kamar yang sangat bagus dan sangat berkelas. Lampu kristal yang menggantung di atas, juga aroma ruangan yang sangat wangi. Wah, nyaman sekali, ucap Annabel. Gadis itu berjalan ke arah balkon. Ia membuka pintunya dan berdiri di sana menatap keindahan kota. Riz melepaskan mantel hitam yang ia pakai. Laki-laki itu meletakkan ponselnya di atas meja dan ia berjalan mendekati Annabel. Sesuai dengan namanya, Manhattan tidak pernah mengecewakan. Pemandangan yang indah dan tempat yang nyaman. Ujar Riz duduk di sebuah kursi dan ia menarik lengan Annabel untuk di pangkunya. Pemandangannya memang sangat indah, makanya aku betah di sini daripada denganmu, maki Annabel. Riz tertawa mendengarnya. Laki-laki itu mengusap perut Annabel yang besar dan mengejutnya berulang kali. Annabel mengusap rambut hitam Riz dan melingkarkan satu tangannya di leher laki-laki itu. Riz, lirik Annabel pelan. Iya sayangku. Riz mendongak menatapnya. Kau kan seorang dokter, apa kau tidak punya cara bagaimana melahirkan supaya tidak sakit? Tanya Annabel. Riz melebarkan kedua matanya. Bertahun-tahun ia berprofesi sebagai dokter dan baru kali ini ia mendengar pertanyaan yang begitu konyol, dan juga kenapa pertanyaan itu dari bibir sekitarnya. Riz berdehem pelan dan laki-laki itu mengangguk tengkuk lehernya dengan ekspresinya yang serba salah, bingung menjawab. Sayangku, melahirkan itu di mana-mana sakit. Mana ada melahirkan tidak sakit? Kalau tidak mau sakit, maka operasi, ujar Riz. Hah? Dirobek perutnya? Tanya Annabel dengan begitu bodohnya. Riz merasa ikut bodoh dengan pertanyaan Annabel, padahal dirinya seorang dokter, tapi menghadapi pasien seperti istrinya ini mungkin ia akan pusing. Ya sayang, akan dirobek sedikit, jawab Riz tersenyum. Gadis itu memeluk leher Riz dan meletakkan dagunya di pundak Riz. Aku tidak mau melahirkan kalau sakit, ujarnya dengan nada yang sedih. Harusnya kau yang melahirkan ini, kan anakmu. Andai aku bisa membawa rasa sakitnya, biar aku membawanya. Tapi karena tidak bisa, aku akan berusaha selalu ada di sampingmu. Lebih baik operasi saja, ujar Riz mengusap perut Annabel. Tidak mau, nanti perutku dirobek. Oh, ayolah Annabel, aku juga sering melakukan hal ini. Apa? Merobek perut orang? Tanya gadis itu membuat kekasihnya itu kenal sendiri. Opa, bukan merobek perut orang. Kesannya psikopat sekali. Annabel terkikik geli mendengarnya. Laki-laki itu memprotesnya. Ia mengecup bibir Riz dengan lembut. Laki-laki itu memeluk Annabel dan ia menyandarkan kepalanya pada pundak bahu Annabel. Pernikahan seperti apa yang kau inginkan, sayang? Tanya Riz tiba-tiba. Aku tidak memikirkan itu. Aku memikirkan bagaimana melahirkan supaya tidak sakit, jawabnya Annabel dengan bibir cemberut. Oh astaga Annabel, itu urusan nanti. 2 bulan ke depan aku akan mencari cara untuk hal ini, ujar Riz. Sekarang katakan padaku, konsep pernikahan seperti apa yang kau inginkan? Annabel menatap wajah laki-laki itu di dalam
wajah itu di dalam ia menggelengkan kepalanya pelan dan tidak menunjukkan senyuman sedikit pun. Aku tidak pernah berharap pada pernikahan mewah atau pernikahan seperti yang dulu aku inginkan, karena aku malu dengan anakku. Apa ya, dia baru ada di dunia ini lalu kita menikah? Itu kan tidak lucu. Aku mengubah keinginanku. Aku menginginkan rumah tangga yang bahagia dari sebuah pernikahan yang biasa-biasa aja, asal bersamamu, Riz.